Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sistem demokrasi di Indonesia. Bahwa demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, kebebasan dalam berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Di masa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai suatu yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama setelah Perang Dunia Kedua. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti sistem totalitarian, sistem otoritarian, sistem monarki absolut, sistem rezim militer, dan kediktatoran. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan pembaruan dan pengujian yang terus-menerus. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Government for the people, by the people and for the people. Konsep dasar demokrasi ini digagas dan dimunculkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan John Jack Rousseau yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan sistem monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Sedangkan sistem tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sistem oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan sistem pemerintahan republik adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukan pemimpin negara. Penunjukan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan, maka bentuk pemerintahannya adalah monarki. Sedangkan apabila penunjukan pemimpin negara berdasarkan pemilihan, maka bentuk pemerintahannya adalah republik. Suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil atau jurdil. Sedangkan sistem politik non-demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer,
sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter. Prinsip dari sistem politik demokrasi adalah pembagian kekuasaan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda, dan pemerintahan konstitusional. Kemudian pemilihan umum yang bebas, partai politik yang lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Kemudian manajemen yang terbuka, pers yang bebas, dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, dan kebijakan pemerintahan dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. Kemudian penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system dan dengan menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Ada 8 nilai demokrasi, antara lain yaitu 1. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. 2. Menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat yang dinamis. 3. Pergantian penguasa secara teratur. Yang 4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin. Yang 5. Pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman. 6. adalah penegakan keadilan. 7. adalah memajukan ilmu pengetahuan. Dan 8. adalah pengakuan penghormatan atas kebebasan. Sedangkan prinsip-prinsip dan indikator demokrasi adalah ada 2 dimensi utama demokrasi, yaitu 1. Kompetisi yang bebas di antara para kandidat, dan yang kedua adalah partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Sedangkan demokrasi memiliki 2 ciri utama, yaitu pertama adalah keadilan atau equality, dan yang kedua adalah kebebasan atau freedom. Ada 5 ciri negara demokrasi, yaitu 1 adalah negara hukum, 2 adalah pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat, yang ketiga adalah pemilihan umum yang bebas, yang keempat adalah prinsip mayoritas, dan yang kelima adalah adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Komponen demokrasi meliputi antara lain institusi pemerintahan yang representatif dan akuntabel, atau institutions of representative and accountable government. Yang berikutnya adalah pemilu yang bebas dan adil, dan yang ketiga adalah prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik yang dipilih maupun yang tidak dipilih melalui pemilu. Sedangkan komponen demokrasi terdiri dari 6 tema, yaitu 1. Pemilu yang bebas dan adil atau free and fair elections. Kedua adalah partai politik yang demokratis atau democratic political parties. Yang ketiga adalah hubungan sipil dan militer atau civil military relations. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau governmental transparency and accountability. Yang kelima adalah supremasi hukum atau rule of law, dan yang keenam adalah desentralisasi atau decentralization. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Bahwa demokrasi di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang cukup berarti
dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dengan legislatif berlangsung sangat dinamis. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibandingkan di masa sebelumnya. Dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, bahwa hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis, tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum, kebebasan akan mengarah kepada perbuatan yang anarkis, yang pada akhirnya perbuatan itu akan meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan. Kemudian demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Bahwa demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pengadilan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat. Sistem pengadilan yang merdeka memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi, bahwa perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya. Kemudian juga terumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian juga konsensus mengenai format baru hubungan sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI dengan Polri terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan. Berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Kita lanjutkan terhadap pelaksanaan demokrasi di masa reformasi di Indonesia. Dengan pelaksanaan demokrasi di masa reformasi di Indonesia, antara lain adalah terselenggaranya pemilihan umum yang lebih demokratis. Kemudian partai politik lebih mandiri. Yang ketiga adalah lembaga demokrasi lebih berfungsi. Sedangkan yang keempat adalah konsep trias politika atau 3 pilar kekuasaan negara yang masing-masing mempunyai dan bersifat otonom penuh. Demikian kuliah sore ini. Kita lanjutkan pada session berikutnya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.